Hanya video sederhana, mungkin tidak terlalu panjang, di momen Hari Musik Nasional tahun 2026. Gua tuh bingung mau ngobrol sama siapa ya di momen Hari Musik Nasional tahun ini, 2026. Gue bingung, karena di beberapa video sebelum ini, gue tuh ngobrol sama Sekretaris Papri Provinsi Banten, Pak Rohendi, jelang peringatan Hari Musik Nasional tahun 2026 di Provinsi Banten, yang digelar tanggal 9 Maret 2026. Setelah itu kan video jelang ya, dan lebih ke kenalan sama apa itu Papri Provinsi Banten, lalu bagaimana konsepnya peringatan Hari Musik Nasional tahun 2026 tingkat Provinsi Banten, dan memang sudah dijelaskan di video itu konsepnya suasana sore sampai buka puasa bersama, karena ini kan peringatan Hari Musik Nasional tahun 2026, khususnya di Provinsi Banten ini kan bertepatan dengan Ramadan. Nah, udah beres tuh. Kalau lu penasaran, ya tinggal lihat aja videonya. Tapi terkait dengan Hari Musik Nasionalnya itu sendiri, gue bingung mau ngajak ngobrol siapa, terus apa yang mau diangkat ya. Nggak ada kepikiran gue. Sosok atau kawan atau ya orang yang gue kenal lah ya, yang cocok menurut gue ya. Kan ini YouTube gue pribadi. Jadi cocok atau tidak cocoknya itu kan versi gue, selera gue. Siapa? Gue nggak nemu gitu. Ya udahlah, gue bikin monolog aja. Apa gue tanya ke lu yang nonton kali ya? Jadi gue tetap kasih pertanyaan, lu yang nonton kalau mau jawab ya boleh gitu. Sama halnya kan kalau gue ngobrol sama seseorang ya tentang Hari Musik, kan gue pasti tanya ke dia. Ya udah, daripada gue tanya ke orang itu, dimana sampai sekarang gue juga bingung, belum nemu siapa gitu yang cocok versi gue. Ya udah, gue ajuin aja pertanyaan ini ke lu. Pertanyaan sederhana dulu lah ya. Di rumah lu ada alat musik apa? Alasannya apa? Dapat alat musiknya itu dari mana? Dan semaksimal apa lu atau anggota keluarga lu memanfaatkan alat musik itu? Itu dulu ya. Itu dulu. Gua kan kalau monolog ini gak ada konsep ya. Di rumah gua ada 2 alat musik. Biasa aja. Dan mungkin ada di kebanyakan rumah. Keyboard dan gitar. Dulu gue sempat punya harmonika. Gue juga sempat punya suling. Tapi nggak ada. Tapi yang gampang ditemui, gampang dilihat, gampang dimainkan di rumah gue, ya udah keyboard dan gitar. Gitarnya gitar akustik, gitar biasa. Terus apa tadi? Gue kan punya pertanyaan ya. Lu kalau mau jawab boleh ya. Tapi gue juga pengen ikut jawab. Dapatnya dari mana? Dapatnya biasa, nggak ada sejarah spesial. Ya beli gitu. Gitar beli, keyboard beli. Dah. Karena mungkin ada yang lu punya alat musik apa gitu, hadiah dari seseorang yang spesial, atau lu butuh
perjuangan untuk mendapatkan alat itu. Misalnya lu rumah di Jakarta, sementara lu beli alat itu di eh, Qatar misalnya, dan lu perlu nabung 2-3 tahun misalnya. Itu kan sesuatu yang perlu, itu sesuatu yang menarik lah untuk diceritakan. Kalau gue nggak ada, ya gitar beli, keyboard beli gitu. Dan belinya juga jarak dari rumah gue ke tokonya yang nggak terlalu jauh. Nggak ada yang spesial. Pemanfaatannya belum maksimal. Dalam artian nggak setiap hari 2 jam, 3 jam, 4 jam selalu menggunakan, enggak sih. Kadang 1 minggu nggak disentuh, kadang ya gitu aja. Tidak atau belum maksimal. Tapi setidaknya kalau pengen main ada gitu. Sesederhana itu. Selanjutnya, menurut lu peringatan Hari Musik Nasional itu perlu nggak? Gitu. Di Indonesia, menurut lu akan ada perbedaan nggak? Indonesia punya Hari Musik Nasional dengan Indonesia tidak punya peringatan Hari Musik Nasional. Nah, menurut lu ada perbedaannya nggak sih? Lu mungkin bisa berkomentar selaku pelaku, ya, musisi, seniman, atau sebagai penikmat, gitu. Penting nggak? Atau memang perlu nggak? Atau hanya sekedar, yuk kita bikin Hari Musik Nasional, jeder. Yuk kita bikin Hari Gitar Nasional, jeder. Yuk kita bikin Hari Jus Alpukat Nasional, jeder. Yuk kita bikin Hari Ketawa Nasional, jeder. Atau memang dengan adanya peringatan Hari Musik Nasional, itu impact-nya, dampaknya sangat terasa untuk Indonesia. Entah bagi pelakunya, entah bagi penikmat musik Indonesia. Andai tidak ada Hari Musik Nasional, Indonesia tidak akan seperti ini. Terlebih bagi pelaku musik nasional dan penikmat musik nasional. Tidak akan seperti ini. Tetapi karena Indonesia memiliki Hari Musik Nasional, lihat aja kondisinya seperti ini. Jauh 180 derajat berbeda. Jadi sangat penting Indonesia punya Hari Musik Nasional. Atau sebaliknya, nggak ada bedanya. Mau ada Hari Musik Nasional kayak, mau nggak ada Hari Musik Nasional kayak, baik buat pelaku, musisi, ataupun penikmat, sama aja. Sama aja. Itu kan komentar ya. Itu kan komentar. Dan yang boleh berkomentar kan pelaku, musisi yang memang bermain, atau ya penikmat aja gitu. Sambil rebahan dengar musik, sambil nyetir dengar musik. Penikmat aja gitu. Ngeband yuk, main musik yuk. Oh enggak. Penikmat gitu. Ya. Jadi itu pertanyaannya. Menurut lu ada dampaknya nggak? Penting nggak gitu? Kalau misalnya disuruh milih, Indonesia lebih penting punya Hari Buruh Nasional atau Hari Musik Nasional, misalnya. Ya mungkin ada yang bilang enggak, itu enggak apple to apple dong. Ya udah. Itu kan apa yang ada di pikiran gue aja ya. Gitu. Bagaimana dengan Hari Buruh misalnya?
Ada nggak perbedaan Hari Buruh Nasional dengan misalnya Indonesia tidak punya tuh Hari Buruh, tidak punya. Nah, ada perbedaannya nggak? Tapi kita nggak usah ngomongin Hari Buruh ya. Hari Musik Nasional. Apalagi? Pertanyaan standar. Band Indonesia terfavorit versi lu. Alasannya apa? Nah, di Indonesia kan punya banyak band ya. Banyak band Indonesia. Band gitu. Band. Konsepnya band. Band Indonesia itu kan banyak gitu. Nah, di antara sekian banyak band Indonesia, terfavorit versi lu, terfavorit artinya satu aja. Gue masih heran. Pertanyaannya, sebutkan band Indonesia terfavorit versi lu. Berarti boleh 3 ya? Berarti boleh 5 dong ya? Kagak. Terfavorit itu ya 1. Gue gambarin begini. Misalnya, lu datang ke sebuah festival musik. Lalu di festival musik, kan sering ya, khususnya kalau gue misalnya datang ke festival musik yang skala internasional lah, yang di Jakarta lah, entah itu Java Jazz, entah itu Rockin Land, Soul Nation, Jack Jazz yang sudah tidak ada, banyak lah. Nah itu kan ada 3, 4, 5 panggung kan, terus ada schedule-nya. Nah gambarnya begini, kalau misalnya jam 19.00 WIB itu ada 5 panggung menyala semua, menampilkan band Indonesia, lu kan nggak bisa nonton semua dong, karena startnya bareng, udahannya bareng. Ya, katakanlah Sheila on 7 di panggung 1, Dewa di panggung 2, Gigi di panggung 3, Padi di panggung 4, Gasa and Friends. Oh, kalau Gasa and Friends, enggak, jangan. Gasa dan kawan-kawan di panggung 5. Nah, ini nih. Kan sama tuh. Sheila on 7, Dewa, Gigi, Padi, Gasa dan kawan-kawan nih. Tampilnya bareng, selesainya bareng. Nah, lu kira-kira lu akan nonton yang mana gitu. Ya, itu cuma gambaran aja untuk membantu lu menjawab band Indonesia terfavorit satu aja versi lu. Siapa, alasannya apa. Gitu ya. Jadi jangan 2, 1 aja alasannya apa. Mungkin ada yang bilang, wah jelas gua akan nonton band Gasa dan kawan-kawan dong. Karena band Gasa dan kawan-kawan tuh band terfavorit gua. Mungkin ya, mungkin. Tapi nggak apa-apa, kalau lo mau nonton, gua tunggu. Band aja lah ya, gak usah banyak-banyak. Yang pasti gua udah punya video ini. Gua bingung mau ngasih judul apa video ini. Karena terkadang gua kalau bikin konten video ini, gua udah siapin dulu judulnya, baru kontennya. Nah ini gua konten dulu nih, baru judulnya. Nggak masalah lah ya. Channel YouTube-nya kan punya gua ya. Judul mau bebas terserah gua. Kadang nyambung sama isinya, kadang nggak nyambung sama isinya. Baik, gua tutup video ini dengan mengucapkan selamat berjuang dan berkarya setiap hari. Semoga ketika lu nonton video ini, lu dalam keadaan